Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini Hatib akan mencoba 6 macam jalan untuk memperoleh pahala sedekah, namun bukan lewat mengeluarkan uang ataupun harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan 6 jalan ini, mereka yang kehidupannya serba kekurangan, inilah momentum. Lewat jalan inilah kesempatan mereka untuk memperoleh pahala sedekah. Namun sangat beruntung pula mereka yang diberi Allah harta berlebih, serba berkecukupan. Bahkan mereka bisa memperoleh 2 jalan pahala sedekah lewat harta dan uang mereka, dan juga lewat 6 jalan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hatib mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama dari 6 tersebut adalah kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian manusia akan menghasilkan pahala sedekah. Apapun agamanya, dari persendian yang ia miliki, ia akan memperoleh pahala sedekah. Karena Nabi mengucapkan annas, bukan mukminin. Karena bila jumpa ayat ya ayyuhan nas, itu ayat Makkiyah, turunnya di Makkah sebelum Nabi hijrah. Seruannya untuk seluruh manusia, Islam ataupun tidak Islam. Ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Tapi bila ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah ayat Madaniyah, turunnya di Madinah setelah Nabi hijrah, khusus untuk orang yang beriman. Nah, Nabi mengucapkan annas, berarti seluruh manusia. Namun jangan kita tergoda, tertipu dengan keadaan yang ini. Kenapa mereka juga memperoleh pahala sedekah? Memang iya, Allah berikan mereka pahala kontan. Artinya surga itu Allah berikan kepada mereka di dunia ini, tidak pernah di akhirat. Maka jangan heran bila usaha mereka tumbuh subur, sukses. Kalau ia seorang petani di Porsea sana, suburnya luar biasa. Hatib mantan petani, terkadang hasil yang kita peroleh tidak sesuai dengan harapan. Kenapa seperti itu? Karena untuk orang yang beriman, dunia ini bukan surga yang sesungguhnya. La aisha illa aishul akhirah. Kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan akhiratlah kehidupan yang sesungguhnya untuk orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun di sisi lain kita menang, yang beriman ini menangnya di mana? Ketika persendian itu kita pakai untuk yang terbaik, untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, pasti pahala dari setiap persendian yang kita pakai, pahalanya jauh lebih besar. Satu contoh, kita ini sebentar lagi akan melaksanakan sholat Jumat. Pasti pahala kita tidak akan sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sholat sama, pahalanya tidak akan sama. Begitulah antara kita yang beriman dan mereka orang yang kafir. Pahala dari setiap persendian tidak akan sama. Semakin
terbaik ataupun semakin jalan yang diridhoi Allah kita pakai persendian tadi, maka akan semakin banyak pula lah pahala sedekah dari persendian yang ada. Lalu yang kedua, kata Nabi, kulla yaumin tadlu fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah. Setiap kali muncul matahari ataupun setiap hari engkau mengadili dua orang yang bertikai, maka engkau akan mendapatkan pahala sedekah, kata Nabi. Namun kalau kalimat ini memang terkhusus untuk mereka yang diberi jabatan sebagai hakim pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Ia adili manusia, dua orang yang bertikai, dengan sebaik-baiknya, tidak ada kezaliman dari hasil yang ia putuskan, maka hakim itu akan memperoleh pahala sedekah. Namun Allah terkadang mengasih kesempatan yang ini kepada kita. Bukankah kita memiliki tetangga? Bukankah kita memiliki saudara, kerabat dan lain sebagainya? Pasti di antara mereka itu terkadang bertikai bermasalah. Jadikanlah diri kita sebagai penengah bagi mereka. Kita persilakan salah satu untuk berbicara dan kita perintahkan yang lainnya untuk diam. Kalau perlu kita catat apa masalahnya. Setelah itu perintahkan lagi yang kedua untuk berbicara. Yang pertama kita perintahkan untuk diam. Kalau tidak akan ribut. Kalau bisa buat tempat yang berbeda untuk berbicara tadi, biar nggak ribut. Baru kita simpulkan. Kita jadikanlah diri kita sebagai penengah untuk mereka, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah dari mengadili dua manusia yang bertikai. Lalu yang ketiga, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Di suatu perjalanan kita menemukan seseorang yang memiliki beban berat, lalu kemudian kita ganti posisinya, kita yang membawa beban tersebut. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ah shadaqah. Atau yang kedua, kita bantu ia, kita angkat beban beratnya ke pundaknya ataupun ke kendaraannya, maka kita akan memperoleh pahala sedekah. Tentu kalau dari yang dua ini, yang pertama lebih besar pahalanya karena kita menggantikan posisi langsung orang tersebut. Lalu yang keempat, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat-kalimat yang baik yang kita ucapkan akan mengandung pahala sedekah. Maka wajar dalam surah Al-Baqarah ayat 263 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan-ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan menjadi orang yang pemaaf, khairum min shadaqatin, lebih baik daripada mengeluarkan sedekah namun yatba'uha adza, diiringi dengan perilaku yang menyakitkan hati. Kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka akan memperoleh pahala sedekah. Namun tidak menghilangkan pahala awal dari ucapan itu. Berarti dalam hal ini kita akan memperoleh dua keuntungan. Seperti kata Nabi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, akan memenuhi timbangan nanti di hari kiamat. Itu tetap kita peroleh. Dan yang kedua, kita akan memperoleh pahala sedekah. Ataupun seperti dalam hadis lain, ada sahabat menjumpai Nabi, ya Rasul, kehidupanku sangat sulit. Lalu Nabi berpesan, bacalah sebelum terbit fajar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah.
karena ini juga istighfarnya para malaikat. Baca 100 kali, maka kekayaan akan mendatangimu. Kekayaan akan mendatangi kita, pahala sedekahnya juga akan kita peroleh. Jaddidu imanakum bi dzikri la ilaha illallah, kata Nabi, perbaiki, perbaharuilah iman kamu dengan zikir la ilaha illallah. Kita ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, seperti dalam hadis, iman kita semakin baik, juga tidak luput daripada pahala sedekah. Tetangga kita memiliki anak yang begitu nakalnya luar biasa, lalu kemudian kita nasihati, ini pun akan memperoleh 2 keuntungan. Keponakan dan lain sebagainya, kita beri mereka nasihat. Bila mereka berada di dalam kesalahan, maka kita akan memperoleh 2 keuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kelima, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kita gunakan untuk menunaikan salat, maka akan memperoleh pahala sedekah. Semakin banyak langkah kita menuju tempat salat, maka akan semakin banyak pahala sedekah yang kita peroleh. Bagaimana pula mereka yang naik kendaraan menuju tempat salat? Itu pun Allah itu maha adil. Allah tidak pernah, walaisa bizzallamin lil abid, kata Allah dalam Al-Quran, Allah mustahil menzolimi hamba-hambanya. Setiap minyak yang keluar, ban yang aus dan lain sebagainya, itu nanti akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan sebiji zarrah akan dibalas, keburukan sebiji zarrah juga akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang menyakiti orang dari jalanan, seperti duri, kerikil tajam atau batu besar. Bila kena ban kereta, bisa pengendara terbalik, lalu kita singkirkan semua dari jalanan, maka kita akan memperoleh pahala sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin inilah yang dapat Hatib sampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk memperoleh 6 jalan ini, sehingga kita mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Tidak ada orang yang sampai kepada Allah kecuali ia telah terlebih dahulu mengamalkan ilmu yang kecil, ilmu yang sedikit. Setelah ia amalkan setiap ilmu yang kecil dan yang sedikit, maka Allah pun akan mewariskan ia ilmu yang jauh lebih besar. Karena kata Nabi, man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang pernah ia ketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum pernah ia ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.